Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syarat-syarat nisab harta yang wajib dizakati serta ukuran wajibnya. Pembahasan pertama, logam mulia atau emas dan perak atau semacamnya. Pertama, emas. Syarat zakat emas yaitu telah mencapai 1 tahun dan mencapai nisabnya. Adapun nisabnya yaitu 20 dinar. Adapun yang wajib dizakati yaitu 2,5%. Maka setiap 20 dinar zakatnya adalah setengah dinar. Selebihnya diukur dengan ukuran tersebut baik sedikit atau banyak. Kedua, perak. Syarat zakatnya sama seperti emas, yakni telah mencapai 1 tahun dan mencapai nisabnya. Adapun nisabnya yaitu 5 uqiyah. 1 uqiyah sama dengan 40 dirham dan 5 uqiyah sama dengan 200 dirham. Adapun yang wajib dizakati yaitu 2,5% seperti halnya emas, sehingga setiap 200 dirham zakatnya adalah 5 dirham. Selebihnya diukur dengan ukuran tersebut. Ketiga, jika emas dan perak digabung menjadi satu nisab. Orang yang memiliki sejumlah emas yang belum mencapai nisab dan memiliki perak yang belum mencapai nisab juga, ketika keduanya digabungkan ternyata mencapai satu nisab, maka dia wajib mengeluarkan zakat keduanya bersamaan dengan perhitungan yaitu 2,5%. Hal ini berdasarkan riwayat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menggabungkan emas ke perak dan perak ke emas, dan beliau mengeluarkan zakat dari keduanya. Menggabungkan emas dan perak agar dapat mencapai sempurna satu nisab itu adalah mazhab Imam Malik dan Abu Hanifah. Hadis tersebut diriwayatkan oleh para sahabat Imam Malik dari Bakir bin Abdullah bin al-Asyaj. Sunnah dari dulu bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggabungkan emas ke perak dan perak ke emas, dan beliau mengeluarkan zakat dari keduanya. Bagi orang yang wajib mengeluarkan zakat 1 dinar emas, dia boleh membayarnya dengan 10 dirham dari perak. Demikian juga sebaliknya, surat-surat berharga atau saham pada hari ini zakatnya diukur dengan emas dan perak yaitu 2,5% ketika persediaan saham milik pemerintah itu terdiri dari emas dan perak. Keempat, barang perniagaan. Hal ini bisa berbentuk harga pasaran atau harga timbunan. Jika berbentuk harga pasaran maka disamakan dengan uang tiap awal 1 tahun. Jika telah mencapai 1 nisab atau belum mencapai tapi dia memiliki uang lainnya, berarti dia membayar zakatnya itu dihitung dengan 2,5%. Jika berbentuk harga timbunan, maka dia membayar zakatnya pada hari dia menjualnya untuk 1 tahun. Jika berada padanya bertahun-tahun, maka dia menunggu harganya itu naik. Kelima, hutang piutang. Orang yang mempunyai harta berupa hutang seseorang kepadanya dan dia bisa mengambilnya kapan saja dia kehendaki, berarti ia wajib menggabungkannya kepada harta miliknya yang berupa uang atau barang perniagaan, lalu dia membayar zakatnya ketika telah mencapai 1 tahun. Jika dia tidak mempunyai uang selain hutangan itu dan hutangnya itu mencapai 1 nisab, maka dia juga wajib mengeluarkan zakatnya. Adapun orang yang mempunyai harta berupa hutang seseorang yang susah membayarnya sehingga si pemilik harta tidak dapat mengambilnya kapanpun dia mau, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya pada hari dia menerima pembayaran hutang itu untuk 1 tahun, meskipun telah lewat bertahun-tahun. Keenam, rikas atau harta karun atau harta terpendam. Barang siapa mendapatkan harta terpendam dari harta karun di negerinya atau di rumahnya, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya dengan membayar 1/5-nya kepada fakir miskin dan lembaga sosial. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Firrikazi al-khumusu." Pada barang temuan atau harta karun itu ada kewajiban zakat sebesar 1/5. Hadis riwayat Al-Bukhari.
Ketujuh, barang tambang. Jika barang tambang itu berupa emas atau perak, maka apa yang dihasilkannya itu wajib dizakati jika telah mencapai nisab, baik telah mencapai 1 tahun atau belum mencapainya. Oleh sebab itu, wajib dikeluarkan zakat setiap kali menghasilkan kadar yang banyak. Maka dikeluarkan zakatnya ketika telah mencapai nisab. Apakah zakatnya itu 2,5% atau 1/5 seperti zakat barang temuan? Para ulama berbeda pendapat tentang hal tersebut. Adapun yang berpendapat zakat barang tambang itu 1/5 berarti dia telah mengkiaskannya dengan zakat barang temuan. Sedangkan yang berpendapat zakat barang tambang itu seperti zakat emas dan perak berarti dia telah mengambil dalil dengan keumuman sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada zakat perak yang kurang dari 5 uqiyah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan nilai uqiyah tersebut juga mencakup barang tambang dan barang lainnya. Dalam persoalan ini terdapat keluasan sehingga kita bebas untuk memilih pendapat yang ada. Segala puji bagi Allah. Adapun jika barang tambangnya itu berupa besi, kuningan, belerang atau lainnya, maka disunahkan dikeluarkan zakatnya senilai 2,5%. Karena tidak ada nas yang menjelaskan tentang wajibnya zakat pada benda-benda itu, dan itu bukan dari emas atau perak yang wajib dizakati. 8. Harta yang diambil manfaatnya. Jika harta yang diambil manfaatnya itu berupa keuntungan dagang atau laba atau hasil ternak hewan, maka wajib dizakati dengan zakat asalnya dan tidak perlu menunggu haul atau 1 tahun berikutnya. Jika harta yang diambil manfaatnya itu bukan berupa laba dagang atau hasil ternak hewan, maka ditunda 1 tahun penuh. Jika telah mencapai nisab, kemudian dibayar zakatnya. Maka orang yang diberi harta atau warisan itu tidak wajib zakat sebelum mencapai 1 tahun. Pembahasan berikutnya, nisab hewan ternak. Jenis-jenis hewan ternak yang dizakati antara lain: pertama, unta. Syarat zakat unta yakni telah mencapai 1 haul, yakni 1 tahun penuh, dan mencapai nisab. Adapun nisabnya yaitu 5 ekor unta atau lebih, berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, laisa fima duna khamsi zaudin shadaqah. Tidak ada zakat pada hewan unta yang kurang dari 5 ekor. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasai. Adapun zakat yang wajib dikeluarkan pada 5 ekor unta yaitu 1 ekor kambing jiz'ah yang telah mencapai 1 tahun dan masuk tahun kedua dari golongan hewan kambing yang umumnya dizakati, baik kambing domba atau kambing biasa. Jika terdapat 10 ekor unta, maka zakatnya adalah 2 ekor kambing. Pada 15 ekor unta, zakatnya 3 ekor kambing. Pada 20 ekor unta, zakatnya 4 ekor kambing. Pada 25 ekor unta, zakatnya 1 ekor anak unta betina bintu makhod, yaitu unta yang telah mencapai umur 1 tahun dan masuk tahun kedua. Jika tidak ada, maka boleh menggantinya dengan anak unta jantan atau ibnu labun, yaitu unta yang telah mencapai umur 2 tahun dan masuk tahun ketiga. Apabila telah mencapai 36 ekor unta, maka zakatnya 1 ekor anak unta betina bintu labun yang berumur 2 tahun dan memasuki tahun ketiga. Apabila terdapat 40 ekor unta, maka zakatnya 1 ekor anak unta betina atau hikkoh, yaitu unta yang telah mencapai umur 3 tahun dan masuk tahun keempat. Apabila telah mencapai 60 ekor unta, maka zakatnya 1 ekor unta jaza'ah yang telah mencapai umur 4 tahun dan masuk tahun kelima. Apabila telah mencapai 76 ekor unta, maka zakatnya 2 ekor unta bintu labun. Apabila mencapai 91, maka zakatnya 2 ekor unta hikkoh. Apabila mencapai 120 ekor unta, maka tiap 41 ekor bintu labun
dan tiap 50 1 ekor unta hikoh. Catatan, bagi yang wajib membayar zakat dengan unta yang berumur tertentu dan tidak menemukannya, maka boleh baginya membayar dengan sedikit perbedaan umur dengan yang diminta. Jika umur unta tersebut kurang dari unta yang wajib dibayarkan, maka petugas zakat mewajibkan kepadanya untuk menambahkan 2 ekor kambing atau uang 20 dirham. Jika umurnya itu lebih tua dari umur unta yang wajib dibayarkan, maka petugas zakat mewajibkan kepadanya untuk menambahkan 2 ekor kambing atau uang 20 dirham sebagai perbaikan dari kekurangan. Kecuali unta Ibnu Labun, unta jenis ini boleh dibayarkan sebagai ganti dari bintu makhot tanpa adanya tambahan sebagaimana lainnya yang telah disebutkan. Hewan ternak berikutnya adalah sapi. Syarat wajibnya zakat sapi adalah telah mencapai haul 1 tahun dan nisab seperti halnya hewan unta. Sedangkan nisabnya yaitu 30 ekor sapi. Sedangkan zakat yang wajib dikeluarkan 1 ekor sapi tabi'ah, yaitu sapi yang telah mencapai umur 1 tahun. Apabila mencapai 40 ekor sapi, maka zakatnya itu 1 ekor sapi musinnah, yaitu sapi yang telah mencapai umur 2 tahun. Apabila lebih dari itu, maka tiap 40 ekor sapi zakatnya 1 ekor sapi musinnah, dan tiap 30 ekor sapi zakatnya 1 ekor sapi tabi'. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi kulli salasina tabi' wa fi kulli arba'ina musinnah. Pada setiap 30 ekor sapi zakatnya 1 ekor sapi tabi', dan pada setiap 40 ekor sapi zakatnya 1 ekor sapi musinnah. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Hewan ternak berikutnya adalah kambing. Kambing yang dimaksud adalah kambing domba dan kambing biasa. Syarat zakatnya yaitu telah mencapai haul dan nisab. Adapun nisabnya yaitu 40 ekor kambing dan wajib zakatnya 1 ekor kambing jiz'ah. Apabila telah mencapai 121 ekor kambing, maka zakatnya 2 ekor kambing. Adapun jika telah mencapai 201 atau lebih, maka zakatnya 3 ekor kambing. Apabila lebih dari 300, maka setiap 100 ekor kambing itu zakatnya 1 ekor kambing. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza zadat fa fi kulli mi'atin syatun. Apabila lebih dari 300, maka pada setiap 100 ekor kambing itu zakatnya 1 ekor kambing. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Majah serta Ahmad. Catatan seputar zakat hewan ternak. Pertama, jumhur ulama mensyaratkan bahwa hewan ternak yang dikenai zakat adalah hewan ternak yang digembalakan secara bebas. Hewan ternak tersebut digembalakan atau tidak diberi makan oleh pemiliknya di padang rumput di tanah lapang lebih dari 1 tahun. Namun Imam Malik rahimahullah tidak mensyaratkan hal itu dalam mewajibkan zakat pada hewan ternak, dan itu merupakan amalan penduduk Madinah. Adapun dalil jumhur ulama adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa fi sa'imatil ghanami idza kanat 40 fa fiha syatun ila 20 wa mi'ah. Dan pada kambing yang digembalakan, apabila ada 40 ekor sampai 120 ekor, maka zakatnya itu 1 ekor kambing. Hadis riwayat Abu Dawud dan Al-Hakim. Sabda beliau yang menyebutkan dan pada kambing yang digembalakan diambil oleh jumhur ulama sebagai dalil pensyaratan adanya penggembalaan pada zakat hewan ternak. Pada kambing dengan dalil nas, dan pada unta dan sapi itu dengan dikiaskan dengan kambing. Mereka mengatakan bahwa sesungguhnya akan memberi makan hewan ternak dan adanya biaya yang dikeluarkan menjadi sebab perbedaan antara hewan ternak yang digembalakan bebas atau tidak diberi makan oleh pemiliknya dengan lainnya. Kedua, tidak ada zakat pada wakos dari semua hewan ternak.
Wakos adalah pertengahan antara dua bagian atau nisab yang telah ditentukan. Maka orang yang mempunyai 40 ekor kambing itu wajib mengeluarkan zakat 1 ekor kambing sampai mencapai 120. Apabila jumlahnya bertambah meski seekor kambing, yakni 120 ekor, wajib bagi pemiliknya untuk mengeluarkan zakat 2 ekor kambing. Jumlah bilangan antara 40 dan 120 itu disebut dengan wakos yang tidak ada ketentuan zakatnya. Dengan kata lain, zakatnya hanya 1 ekor kambing, tidak dihitung 2 kambing meskipun hanya selisih 1 ekor kambing antara 120 dan 121 ekor. Demikian juga wakos unta dan sapi. Karena ketika menyebutkan kewajiban-kewajiban zakat hewan ternak, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila telah mencapai sekian maka zakatnya sekian. Dengan demikian dapat difahami bahwa bilangan antara dua bagian yang telah ditentukan itu tidak ada zakatnya. Ketiga, menggabungkan zakat domba dan kambing karena keduanya dari satu jenis. Demikian juga kerbau dan sapi, unta Arab dan unta Khurasan yang memiliki 2 punuk. Karena keumuman lafaz jenis hewan pada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa fi sa'imatil ghanami idza kanat arba'ina fa fiha syatun. Dan pada kambing yang digembalakan apabila ada 40 ekor maka zakatnya itu 1 ekor kambing. Juga sabda beliau, fi kulli khamsi dzaudin syatun. Pada setiap 5 ekor unta itu zakatnya 1 ekor kambing. Demikian pula sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, fi kulli salasina minal baqari tabi'un. Zakat pada setiap 30 ekor sapi ialah 1 anak lembu berusia setahun. Keempat, hewan ternak milik 2 orang yang berserikat. Adapun bagi 2 orang yang berserikat, jika masing-masing memiliki hewan ternak yang telah mencapai nisab, keduanya juga memiliki penggembala, tempat gembala, dan tempat kandang yang menjadi milik bersama, maka zakatnya diambil dari keduanya dengan cara digabungkan. Kemudian keduanya itu saling mengembalikan hewan ternak dengan cara yang adil. Apabila salah satu pihak misalnya mempunyai 40 ekor kambing dan pihak yang lain mempunyai 80 ekor kambing, dan petugas zakat mengambil 1 ekor kambing dari pemilik 40 ekor kambing, maka pemilik 80 ekor kambing itu mengembalikan 2/3 kambing kepada pemilik 40 ekor kambing. Demikianlah, dan tidak boleh menggabungkan antara 2 kambing yang terpisah dengan maksud tidak mau membayar zakat. Demikian juga tidak boleh memisahkan yang tergabung. Karena terdapat riwayat dalam surat yang ditulis oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan jangan menggabungkan antara yang terpisah atau memisahkan antara yang tergabung hanya karena takut dikenai zakat, dan harta yang dimiliki bersama 2 orang itu dikembalikan antara keduanya dengan sama. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kelima, pembayaran zakat berupa anak kambing, anak sapi, atau anak unta tidak diterima, tetapi tetap dimasukkan dengan lainnya dalam hitungan. Hal ini berdasarkan perkataan Umar radhiyallahu anhu kepada petugas zakat, hitunglah anak kambing mereka, tapi janganlah kamu mengambilnya sebagai pembayaran zakat. Hadis riwayat Malik dalam kitab Al-Muwatta. Keenam, pembayaran zakat dengan hewan yang sudah tua atau yang memiliki cacat yang dapat mengurangi lainnya, maka zakat itu tidak dapat diterima. Berdasarkan perkataan Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan janganlah diambil dalam pembayaran zakat itu hewan yang sudah tua yang giginya telah tanggal, atau yang buta sebelah, atau kambing hutan. Sebagaimana juga tidak boleh diambil harta-harta yang berharga seperti mahid, yaitu yang sedang hamil, yang hendak melahirkan, dan seperti hewan pejantan, kambing yang digemukkan agar enak dimakan, dan yang sedang merawat anaknya. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Mu'adz radhiyallahu anhu, iyyaka wa karaima amwalihim, jauhilah kamu dari harta mereka yang berharga. Hadis riwayat Baihaqi.
Juga berdasarkan larangan Umar radhiyallahu anhu kepada pembayar zakat dari membayar ukulah, rubi, makhid, dan kambing pejantan. Pembahasan berikutnya adalah buah-buahan dan biji-bijian. Syarat wajib zakat bagi biji-bijian dan buah-buahan yaitu buahnya telah menguning atau memerah, bijinya telah matang dan beraroma pada buah anggur dan zaitun. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa atu haqqahu yauma hasadih." Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya dengan disedekahkan kepada fakir miskin. Quran Surah Al-An'am ayat 141. Adapun nisabnya yaitu 5 wasak. 1 wasak sama dengan 60 sok atau gantang. 1 sok sama dengan 4 mud. 1 mud sama dengan kurang lebih 6 ons, jadi sekitar 150 kg. Wallahu a'lam. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walaisa fima duna khamsi ausuqin shadaqah." Tidak ada zakat pada makanan biji-bijian dan buah-buahan yang kurang dari 5 wasak. Jika tanaman diairi tanpa mengeluarkan biaya, yaitu diairi dengan memakai air hujan atau dengan mata air dan air sungai, maka zakat itu 1/10-nya atau 10%-nya. Dengan kata lain, dalam 5 wasak itu zakatnya setengah wasak. Jika tanaman diairi dengan mengeluarkan tenaga atau biaya, yaitu dengan memakai timba, kincir, air, dan sebagainya, maka zakatnya itu setengahnya 1/10, yakni 5%. Maka dalam 5 wasak, zakatnya 1/4 wasak. Selebihnya dihitung dengan ukuran tersebut, sedikit atau banyak. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fima saqatis sama'u wal uyunu aw kana asariyan al-usr wa ma suqiya bin nadhi nisful ushr." Pada tanaman yang diairi dengan air hujan dan mata air atau tanaman yang subur tanpa diairi itu zakatnya 1/10, dan pada tanaman yang diairi dengan menggunakan semprotan atau siraman itu zakatnya setengah dari 1/10. Hadits riwayat Al-Bukhari dan Ahmad. Catatan pertama, ketentuan bagi orang yang mengairi tanamannya. Bagi yang mengairi tanamannya 1 kali dengan memakai alat dan 1 kali tidak dengan memakai alat, maka zakatnya 3/4 dari 1/10 atau 7,5%. Demikian menurut para ulama. Ibnu Qudamah mengatakan, kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam hal itu. Kedua, boleh menggabungkan macam-macam jenis kurma ke dalam sebagian lainnya. Jika telah mencapai nisab, maka dikeluarkan zakatnya dari buah kurma yang kualitasnya sedang, sehingga membayar zakat tidak harus dengan kurma yang bagus atau kurma yang jelek saja. Ketiga, menggabungkan jenis gandum dalam membayar zakat. Boleh menggabungkan macam gandum dalam pembayaran zakat. Jika gabungannya itu mencapai 1 nisab, maka dikeluarkan zakatnya dari jenis yang paling banyak jumlahnya. Keempat, menggabungkan aneka macam kacang-kacangan. Boleh menggabungkan macam-macam kacang-kacangan atau biji-bijian seperti kacang tanah, kacang putih, kacang adas, kacang pendek, dan sejenisnya. Jika telah mencapai 1 nisab, maka dikeluarkan zakatnya dari jenis yang paling banyak jumlahnya. Kelima, buah zaitun atau biji lobak atau jenis biji-bijian yang lain telah mencapai 1 nisab, maka dikeluarkan zakatnya dari minyaknya. Keenam, boleh menggabungkan macam-macam jenis anggur dalam 1 bagian. Apabila telah mencapai 1 nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Jika anggur itu dijual sebelum menjadi zabib atau kismis, maka dikeluarkan zakatnya dari hasil penjualannya, yaitu 1/10 atau setengahnya 1/10, tergantung dengan bentuk pengairannya. Ketujuh, beras, jagung, dan jenis biji-bijian yang tersendiri atau yang terpisah tidak boleh digabungkan dengan sebagian lainnya.
Apabila salah satu jenisnya itu belum mencapai nisab, maka tidak ada zakatnya. 8. Orang yang menyewa sebidang tanah lalu dia menanaminya dan hasil panennya itu mencapai 1 nisab, dia wajib mengeluarkan zakatnya. 9. Tidak wajib mengeluarkan zakat jika buah dan biji-bijian merupakan hibah. Orang yang mempunyai buah-buahan atau biji-bijian dalam bentuk apapun, baik berupa hibah atau pemberian, membeli atau warisan setelah matang, maka dia tidak wajib mengeluarkan zakatnya, karena zakat itu diwajibkan kepada pemberinya atau penjualnya. Jika dia memiliki sebelum buah atau biji-bijiannya matang, tentu dia wajib mengeluarkan zakatnya. 10. Tidak wajib mengeluarkan zakat jika hartanya habis untuk melunasi hutang. Orang yang mempunyai sejumlah harta yang jika digunakan untuk membayar hutangnya akan habis atau berkurangnya jumlah nisab, maka tidak wajib baginya mengeluarkan zakatnya.